Halo rencang-rencang, jumpa lagi di channel Woko Prabu. Kali ini akan review wayang kulit Gagrag Yogyakarta di Museum Sono Budoyo, Jalan Pangurahan nomor 6, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini ada Anoman, ada Romo Wijoyo, Anoman dengan Kampuh Pelengbang Bintulu, dengan ciri khas sembulian khas Telacapan seperti ini. Bisa kita lihat berbagai macam tokoh Kresna dengan berbagai wondo, dan juga ada Yudhistira dan masih banyak lagi. Silahkan rencang-rencang teman-teman sedulur bisa memberikan komentar di kolom komentar untuk jenis pahatannya maupun sunggingannya yang sangat khas Gagrag Yogyakarta. Ini adalah wayang-wayang kulit kerbau yang sangat fresh. Sepertinya ini wayang yang dibuat baru ya. Kita bisa melihat pahatan seritan maupun kawatan pada wayang ini. Untuk sunggingannya juga sangat bagus, untuk susunan warna atau gradasi warnanya sangat khas. Ini memperkaya khasanah dalam seni budaya, khususnya tata sungging untuk pedalangan maupun seni kriya di Indonesia. Ini ada Kresna dengan berbagai wondo, ada juga ini seperti Ontorjo, Gatotkaca dan lain-lain. Sangat terlihat di sini untuk khas Yogyakarta dengan sarung Bang Bintulunya hitam putih dengan bergaris merah, dan juga untuk motif batiknya. Kemudian ini di simpingan kanan ada raksasa, ada Werkudara dengan berbagai wondo. Kita bisa melihat detail pahatan maupun sunggingannya seperti ini. Ada yang Werkudara hitam, ada yang emas, sesuai dengan wondo masing-masing. Ini juga ada Adipati Karno. Ini bisa kita lihat pahatannya. Untuk bagian prabannya, praban, seritan, kemudian motif hias yang dipakai. Ini ada simpingan kiri dengan tokoh-tokoh wayang yang beraneka ragam. Rencang-rencang bisa memberikan komentar karena saya terus terang tidak hafal semua wayang Gagrag Yogyakarta. Ini juga ada Duryudono, ada Rahwana, ada Baladewa. Banyak sekali untuk simpingan kiri. Ini jenis celana yang dipakai ini motif apa? Rencang-rencang bisa memberikan masukan atau komentarnya di kolom komentar. Ini masih di simpingan kiri, berbagai tokoh wayang dipajang di etalase. Mohon maaf kalau ini ada pantulan cahaya karena ini ada di dalam etalase ya, untuk wayang simpingannya. Kemudian ada Buto Raton, ada Buto Patih, ada Suyudono di simpingan kiri. Ini kalau gaya Jogja itu biasanya di tangan itu ada belangnya antara tangan dan jari. Saya juga kurang tahu kenapa ada dibuat belang. Mungkin teman-teman ada yang tahu, silahkan bisa komen di kolom komentar. Kemudian ini ada wayang kancil. Ini adalah kayon, ada stilasi kancil, kemudian ada burung, dan di situ ada air, ada ikan, ada buaya juga. Kemudian ada pohon, ada monyet yang bergelantungan di pohon maupun di hutan. Di situ ada berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Ini berasal dari dongeng kancil itu ya.
Kemudian ada hewan, tentunya kancil sebagai tokoh utama. Kemudian ada juga buaya. Ini biasanya dongeng sebelum tidur, anak-anak 80-an atau 90-an sering diceritakan oleh simbah maupun orang tuanya. Jadi didongengkan cerita kancil gitu ya. Ini ada pohon-pohon, ada orang-orangan sawah, kemudian ada hewan banteng. Ini kakinya ini juga bisa digerakkan karena di situ ada gegelnya juga supaya kakinya bisa bergerak. Gapitnya juga terbuat dari tanduk kerbau. Inilah dia tampilan dari wayang kancil yang masih bisa kita nikmati hingga saat ini. Semoga semakin lestari dan digemari oleh generasi saat ini. Ada juga wayang Wahyu yang dibuat oleh Bapak Sutadi BS dari Surakarta, bersumber dari Alkitab Injil, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ini ada tokoh Bunda Maria dan kemudian di belakangnya ada Yusuf yang sedang menjaga bayi Yesus yang ada di palungan. Nah, ini adalah bayi Yesus. Di situ ada stilasi kandang domba di mana Yesus dilahirkan. Ada stilasi bintang. Ini adalah wayang sadat karya Bapak Suryadi BA dari Trucuk, Klaten, Jawa Tengah tahun 1992. Bersumber dari Babat Tanah Demak dan Babat Tanah Jawi. Ini ada Sunan Ampel, kemudian Sunan Bonang dan Iman, ada juga Kayon. Kemudian ada tokoh Sunan Kudus, di belakangnya ada tokoh Sunan Derajat dan paling belakang tokoh Sunan Kalijogo. Wayang sadat digunakan untuk penyebaran agama Islam pada waktu itu. Ini adalah wayang Gedhog Surakarta. Yang paling depan adalah Dewi Condrokirono, kemudian Prabu Lembu Amiluhur, dan punakawannya adalah Bancak dan Doyok. Ini terbuat dari kulit kerbau dengan gapit yang dibuat dari tanduk kerbau standar pedalangan yang sekarang mungkin langka dijumpai. Yang di depan ini Dewi Kili Suci, kemudian Gunung Sari dan Lembu Amijoyo yang paling belakang. Wayang Gedhog Surakarta bersumber dari cerita Panji pada zaman Kediri dan Majapahit sejak masa Sri Gatayu, putra Prabu Jayalengkara sampai Prabu Kudolaleyan. Seperti ini fisiknya. Ini simpingan kanan wayang kulit Purwo Gagrak Yogyakarta. Kemudian ada di tengah itu wayang animasi modern ya. Kemudian ada simpingan kiri. Simpingan itu jejeran wayang yang dijejer seperti ini. Dan ini ada wayang animasi Kumbakarna melawan Hanuman. Ini adalah Anoman, Romo Wijoyo dan Lesmono, gaya Yogyakarta. Ini efek dari
belakang layar, wayang kulit di dalam etalase dengan kesan bayangan, karena zaman dulu wayang itu dilihat dari belakang layar atau belakang clear sehingga terkesan siluetnya yang kelihatan. Kemudian ini ada wayang Duporo, ini yang paling kanan ini Untung Suropati atau budak company, tapi bisa menjadi tumenggung di Pasuruan Jatim. Kemudian ini ada Murjangkung, Gubernur Jenderal Company VOC. Wayang Duporo diciptakan pada awal abad ke-19 di Solo, menceritakan kisah sejarah Jawa mulai dari Demak hingga Kartosuro. Bahannya kayu maupun kulit. Ini juga ada wayang golek Purwo, Pasundan, Jawa Barat. Ini ada Puntadewa, Nakula, dan Sadewa. Bahannya dari kayu dengan teknik ukir dan sungging. Wayang golek biasanya juga memakai busana atau batik parang selayaknya manusia. Jadi ini bentuknya 3 dimensi, dibuat sedemikian rupa menyerupai bentuk manusia. Ini ada Kresna dengan motif batiknya parang, tapi saya kurang tahu ini jenis parang apa ya. Monggo sedulur bisa komen di kolom komentar. Ini ada Bima dan juga Arjuna yang sangat artistik dan dibuat sangat bagus dan maksimal, terpajang di museum ini. Inilah karakter Bima yang sangat luar biasa. Semoga budaya wayang ini menjadi budaya yang semakin dikenal masyarakat banyak. Kemudian ini ada wayang golek Menak Yogyakarta. Tokohnya ini Lambahur, Prabu Kelanjali, dan Dewi Kunmaryati. Seperti inilah tokoh-tokoh yang dibuat dalam setiap karakternya. Ini ada Dewi Sirtu Pelaeli yang baju ungu, kemudian Dewi Adaninggar yang baju merah, dan Prabu Lokoyanti. Wayang golek Menak Yogyakarta dibuat dari kayu, diberi pakaian selendang, dalam pementasan tidak memakai kelir. Sumber dari Serat Menak dari Persia. Kemudian ini ada wayang klitik, tokoh Damar Wulan, seorang rupawan anak dari Patih Udoro. Setelah mengalami rintangan, ia menjadi raja bergelar Brawijaya. Kemudian ada Minak Jinggo, Adipati Belambangan, yang jadi buronan karena melepaskan diri dari Mojopahit. Inilah dia Minak Jinggo. Di belakangnya ada Ongkot Buto, salah satu patih Belambangan yang diangkat oleh Minak Jinggo. Paling belakang Sabdo Palon, penasihat Damar Wulan. Wayang klitik biasanya dibuat dari kayu untuk badannya dan lengannya dari kulit seperti ini. Contohnya, inilah dia koleksi wayang golek dan lain sebagainya yang sangat banyak, yang mungkin tidak bisa saya ulas satu persatu karena di sini sangat luas untuk wayangnya. Mungkin hanya beberapa saja yang saya ulas. Ini ada wayang Sultan Agung, Prajurit, dan Jen Peterson. Dan ada juga wayang semacam wayang Tionghoa. Ini saya kurang tahu apakah ini wayang Potehi. Tapi kalau Potehi kok ini bentuknya tidak boneka 3 dimensi ya, tapi ini bentuknya 2 dimensi. Saya kurang tahu ini wayang apa karena tidak ada keterangannya. Ini adalah logo-logo Yogyakarta seperti ini. Semoga bisa menjadi manfaat untuk sedulur semuanya untuk rencang-rencang. Terima kasih yang sudah mengikuti channel Woko Prabu. Kiranya seni budaya di Indonesia semakin digemari, semakin lestari. Terima kasih, salam rahayu, salam budaya.